Seorang perempuan ditemukan dalam kondisi sudah kering. Tidak curiga jenazah korban selama ini disembunyikan dalam kamar rumahnya. Seperti apa pengaruh ritual sesat yang masih dipercaya oleh kalangan masyarakat? Apa yang sebenarnya terjadi pada Aisyah? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekalian kalau mau kembaran pakai merch Neror. Linknya ada di bawah. Shit's about to go down. Kasus yang akan kita bahas malam ini adalah satu kasus yang aku rasa penting banget semua orang di Indonesia tahu. Karena miris sekali bahwa di tahun 2021 masih bisa terjadi penipuan dukun yang bisa sampai merenggut nyawa seorang anak tidak berdosa. Kasus ini sempat ramai sekali trending di media sosial. Aisyah hanyalah seorang anak berusia 7 tahun asal Temanggung, Jawa Tengah yang harus kehilangan nyawanya akibat divonis kerasukan genderuwo oleh dukun. Kasus yang sangat menyayat hati, tapi perlu untuk kita tahu dan sebarkan agar tidak pernah terjadi lagi. Langsung aja Neroris, kita akan bahas bersama-sama. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Waktu hamil, rohnya itu katanya roh genderuwo. Pengaruh ritual sesat yang masih dipercaya oleh kalangan masyarakat. Aisyah Latifatul Humairoh, sebuah nama yang indah diberikan pada bayi perempuan yang lahir pada 2012, anugerah Tuhan untuk pasangan Suwartinah dan Marsidi. Aisyah beserta kedua orang tuanya itu tinggal di Dusun Paponan, Desa Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kalau kata tetangga-tetangga mereka, Aisyah itu anak yang aktif, mudah banget bergaul, dan dikenal sama orang-orang bukan sebagai anak yang pendiam. Dan pada tahun 2021, Aisyah yang berumur 7 tahun sedang bersekolah di tingkat SD. Dan yes, dia bersekolah seperti anak-anak Indonesia lainnya dan memiliki cita-cita yang kelak dia ingin gapai. Suatu hari di tahun yang sama, tahun 2021, omnya Aisyah bernama Marianto sadar bahwa Aisyah ini kok lately, akhir-akhir ini udah lama gak kelihatan. Om Marianto pun bertanya kepada kakaknya, Marsudi, yang merupakan ayahnya Aisyah. Aisyah di mana ya? Kok akhir-akhir ini jarang kelihatan? Marsudi pun menjawab bahwa Aisyah itu sedang ada di rumah kakeknya di Dusun Congkrang, Desa Bejen. Marsudi juga bilang, iya nih Aisyah gak mau diajak pulang. Dia maunya di rumah kakeknya aja. Nah awalnya Om Marianto merasa bahwa jawaban tersebut normal-normal saja. Toh memang anak kecil biasanya suka gitu di rumah kakek neneknya. Tapi lagi-lagi Om Marianto selalu sadar, Aisyah kok gak pernah kelihatan. Ditanyakan lagi kepada orang tuanya dan jawabannya selalu sama, bahwa Aisyah maunya di rumah kakek, gak mau pulang. Om Marianto mulai curiga bahwa ada sesuatu yang gak beres, tapi dia masih gak mikir yang aneh-aneh. Selain itu, pada 13 Mei tahun 2021 saat lebaran, tantenya Aisyah yang bernama Suratini bertanya kepada orang tuanya Aisyah, kok Aisyah udah lama sih gak kelihatan? Di mana sih dia? Lagi-lagi orang tuanya Aisyah bilang bahwa Aisyah sedang ada di rumah kakeknya. Dan beberapa hari kemudian, karena memang lagi masa lebaran, Om Marianto dan Bude Suratini datanglah ke rumah orang tua mereka untuk bersilaturahmi. Sekalian mau menjenguk Aisyah karena mereka udah lama gak ketemu dan tentunya Om dan Bude itu kangen sama Aisyah. Sampainya di rumah kakek, Om Marianto langsung datang mencari Aisyah kemana-mana. Tapi kok Aisyah tidak terlihat ada di rumah itu. Ditanyakanlah kepada ayahnya, loh Pak, Aisyah mana ya? Mendengar pertanyaan tersebut, kakeknya Aisyah membalas, loh Aisyah itu malah gak pernah datang lagi jenguk saya. Ternyata di sana terbongkar kalau Aisyah itu benar-benar tidak ada di sana. Karena kalau di sana mungkin dari bibinya itu sering main di sana kok gak pernah kelihatan sih Aisyah. Akhirnya Om Marianto, Bude Suratini, dan juga kakek sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka bertiga langsung bergegas mendatangi rumah Aisyah. Langsung sang kakek bertanya sama Marsudi, mana Aisyah? Didesak oleh 3 orang ini, ayah dan ibunya Aisyah akhirnya menunjukkan di mana Aisyah berada. Ayah Aisyah mempersilahkan 3 orang ini masuk ke rumahnya, membukakan sebuah kamar di mana tubuh Aisyah terbaring di sebuah kasur. Dalam kondisi yang begitu mengenaskan, Aisyah terbaring dalam posisi terlentang, tubuhnya sudah kaku seperti mumi, yang tersisa hanyalah kerangka dan kulitnya. Om Marianto langsung kaget dan dia bergegas melaporkan hal ini ke RW dan kepala desa, kemudian diteruskan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian tiba dikagetkan dengan berita ini dan langsung membawa apa yang tertinggal dari tubuhnya Aisyah ke RSU Temanggung untuk diotopsi. Didampingi oleh perangkat desa
setempat melaporkan ke Polsek Benjer adanya penemuan mayat yang merupakan A atau korban, yang mana korban sudah kurang lebih 4 bulan tidak pernah ditemui atau tidak pernah bisa dijumpai oleh saudara pelapor. Ada tanda-tanda mencurigakan? Nggak ada. Itu biasa, cuman pintu itu selalu tertutup gitu. Cuman seperti nggak kerja kesehariannya untuk ibu jahit, dia juga di rumah. Kalau bapaknya bekerja di perkebunan karet. Waktu hamil, rohnya itu katanya roh genderuwo. Pengaruh ritual sesat yang masih dipercaya oleh kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi, diduga bahwa Aisyah telah kehilangan nyawanya sejak bulan Januari, yang berarti bahwa tubuhnya sudah disimpan di kamar tersebut selama 4 bulan lamanya. Pemeriksaan juga menyebutkan bahwa tubuh Aisyah itu tidak berbau dan mengering seperti diformalin. Lagi untuk penyebab meninggalnya, ini masih kita dalami. Hari ini kita laksanakan otopsi dari Pol Bidokes Polda Jateng, dan nanti dari keterangan itulah yang nanti kita sampaikan kepada rekan-rekan. Kalau dari dugaan keterangan awal, itu sudah meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, ini tetap kita dalami latar belakang kenapa bisa meninggal dan lain sebagainya. Nanti kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Selain jasadnya Aisyah yang diperiksa, tentunya pihak kepolisian langsung memeriksa kedua orang tuanya. Dari pemeriksaan, polisi menemukan bahwa mereka memang menutup-nutupi keberadaan Aisyah sejak dia kehilangan nyawanya. Tentunya pihak keluarga, tetangga, dan semua orang yang tahu tentang kasus ini bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Aisyah. Ayah dan ibunya akhirnya menceritakan kronologi dari apa yang terjadi pada putri mereka. Waktu hamil, rohnya itu katanya roh genderuwo. Pengaruh ritual sesat yang masih dipercaya oleh kalangan masyarakat. Bagian ini berat banget guys. Jadi kejadian ini bermula di tahun 2020. Ayah dan ibunya Aisyah pada saat itu merasa bahwa anaknya itu nakal. Aisyah adalah anak yang nakal, tidak seperti anak-anak lain pada umurnya. Ya walaupun kenakalannya menurut orang-orang sekitarnya itu hanyalah kenakalan anak-anak. Tapi untuk Marsudi dan istrinya, mereka merasa bahwa kenakalan Aisyah ini nggak normal. Jadi mereka mencoba untuk mencari solusi agar anaknya tidak nakal lagi. Disitulah ketika mereka menemui salah satu tetangga mereka yang bernama Haryono. Haryono ini adalah seorang pria berusia 56 tahun dan memiliki rekan bernama Budiono, seorang pria berusia 43 tahun. Nah, di area tempat tinggal mereka, Haryono itu emang terkenal guys sebagai seorang dukun. Dukun yang bisa menyembuhkan orang sakit, dan dia memiliki asisten bernama Budiono. Akhirnya Marsudi dan istrinya meminta bantuan kepada Haryono dan Budiono. Mereka bilang bahwa anaknya nakal banget. Ini kenapa kira-kira? Haryono mencoba untuk menerawang Aisyah dan dia sampai pada kesimpulan bahwa Aisyah itu telah kerasukan genderuwo. Dan sosok genderuwo yang ada di dalamnya Aisyah itulah yang mempengaruhi dia sampai dia nakal. Jadi jatuhnya kasarnya nih, kayak Aisyah tuh sebenarnya bukan anak nakal. Semua yang dia lakukan yang dianggap nakal itu ulahnya si genderuwo. Dan untuk menyembuhkan Aisyah dari genderuwo tersebut harus dilakukan proses ruat atau ruqyah. Haryono juga bilang pada orang tua Aisyah bahwa untuk melakukan proses tersebut dibutuhkan uang sebesar 6 juta rupiah. Ingin anaknya tersembuhkan dari sosok genderuwo yang mempengaruhinya jadi nakal, Marsudi sama istrinya rela guys membayar 6 juta rupiah. Uang yang bisa dibilang cukup besar untuk melakukan proses ruqyah itu seperti yang diminta sama Haryono. Sampai tibalah hari di mana dilakukan proses ruat tersebut. Jadi pertama-tama Aisyah, anak kecil ini dipaksa untuk makan cabai dan juga biji mahoni. Baru setelah itu, katanya proses ruqyahnya bisa dimulai. Proses ruqyah pertama itu dilakukan pada Desember tahun 2020, di mana Aisyah diruqyah dengan cara ditenggelamkan di dalam bak mandi berukuran lebar 1 meter, panjang 2 meter, dan tinggi 1 meter. Dan ditenggelamkannya itu nggak sekali guys, dimasukin, dikeluarin, dimasukin lagi, jadi berkali-kali tubuhnya dicelupkan ke dalam air. Dan beberapa hari kemudian, setelah tahun baru, pada Januari 2021, dilakukan tahap kedua, di mana prosesnya sama, dia lagi-lagi ditenggelamkan ke dalam bak air beberapa kali, dikeluarkan, dimasukin lagi beberapa kali. Tidak diberi spesifikasi berapa lama dia harus dimasukkan ke dalam air tersebut. Tapi yang jelas, di proses kedua ini, Aisyah kehabisan nafasnya, sampai akhirnya kehilangan nyawa. Haryono dan Budiono yang jelas tahu apa yang terjadi pada Aisyah, tidak bilang sama orang tuanya bahwa Aisyah telah kehilangan nyawanya, bahwa ritual mereka ternyata gagal.
Instead, malah mereka bilang sama orang tuanya Aisyah bahwa yes, Aisyah saat ini masih dalam keadaan tidak sadar karena masih di bawah pengaruh genderuwo yang selama ini merasuki tubuhnya. Tapi Pak, Bu, tolong anaknya dibaringkan di tempat tidur. Ritualnya sudah selesai dan nanti ketika genderuwonya sudah siap pergi, Aisyah akan bangun dengan sendirinya. Ayah dan ibunya Aisyah percaya guys pada perkataan dukun itu, dan mereka percaya bahwa anaknya akan bangun sendiri dan sudah tidak nakal lagi. Mereka membaringkan tubuh Aisyah di tempat tidur dan menunggu. Ritual yang Anda sebutkan tadi betul bahwa kematian almarhumah ada kaitannya dengan ritual pengusiran makhluk halus? Iya, betul. Apa yang kakek ketahui tentang ini? Ya, ini karena katanya waktu hamil oleh genderuwo gitu kan. Anaknya itu mau dibuat yang sebaik-baiknya karena rohnya itu katanya roh genderuwo. Nah, itu yang bilang dukunnya ini. Soalnya jangan nakal. Anak itu malah lincah dan baik sebetulnya. Sampai poin ini guys, orang tuanya Aisyah itu sama sekali tidak sadar bahwa proses ruqyah yang dilakukan pada putri mereka itu sama sekali tidak benar. Bahkan sangat melenceng dari proses ruqyah yang dikenal atau dilakukan dalam kepercayaan Islam. Sangat berbeda juga dengan ritual pengusiran setan, bahkan dalam kepercayaan-kepercayaan lain. Mereka benar-benar berbasiskan kepercayaan terhadap sang dukun. Masyarakat ini ketika tidak bisa menemukan secara jelas sakit apa, misalnya nakal, ada keanehan, diberitahu tidak mudah, itu lalu menganggapnya bahwa dia tidak sakit, tetapi apakah itu diganggu setan, diganggu makhluk halus, dan sebagainya. Sehingga solusinya bukan lari ke rumah sakit, ke psikiater, ataupun ke psikolog, mereka kemudian dengan cepat larinya ke paranormal atau dukun. Anak saya itu percaya karena melihat di tempat Pak Budi itu ada anak yang asuh oleh Pak Budi itu, kepunanya itu bagus-bagus. Karena bapaknya itu sering ke sana, itu kan satu sekolahan dulu, karena kawan ini kepinginnya bapaknya begitu, jadi anaknya biar nurut gitu. Dan dari proses pengusiran setan kedua itu bulan Januari sampai bulan Maret, Budiono itu masih datang ke rumah mereka 2 kali seminggu untuk membersihkan tubuh Aisyah menggunakan tisu dan cotton bud. Dan dari bulan April sampai sang kakek, om dan tante datang, kedua orang tua Aisyah lah yang membersihkan tubuhnya Aisyah. Mereka juga diminta untuk rajin menyemprotkan pengharum ruangan dan menggunakan kapur barus, akal-akalannya sang dukun biar baunya tidak keluar atau tidak tercium dari tubuh Aisyah. Dan kebetulan banget kamarnya Aisyah ini selalu tertutup rapat dan jarak rumah orang tuanya itu jauh dari tetangga-tetangga. Kemudian apa alasannya jenazah dari cucu Anda ini tetap disimpan selama 4 bulan? Nanti bilangnya sama anak saya, ini menantinya bisa hidup kembali. Dan atas kejadian ini akhirnya polisi menetapkan bahwa sang ayah, sang ibu, Marsudi dan Suwartinah, dan Haryono dan Budiono sebagai tersangka. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 huruf C dan Pasal 80, kemudian subsider Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda 3 miliar rupiah. Korban dimakamkan setelah menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro. Selama ini kerabat dan juga tetangga korban mengaku sama sekali tidak curiga bahwa kedua orang tua Aisyah Latifatul nekat menyimpan jenazah putrinya yang baru berusia 7 tahun itu di dalam rumah. Aku sama NCC mencoba untuk cari-cari semua berita dan artikel, tapi kita belum berhasil guys menemukan berita terkini tentang vonis akhir untuk keempat tersangka ini. Kalau misalnya kalian ada yang punya info, boleh banget ditambahin di bawah. Tapi regardless, menurut aku ini adalah kasus yang sangat-sangat menyayat hati dan sangat bisa dihindari sebenarnya. Aku berharap bahwa dengan memulai conversation ini, diskusi ini, setidaknya kalau ada yang membagikan video ini, lebih banyak orang bisa berhati-hati dengan skema-skema model kayak gini. 6 juta rupiah bukanlah uang yang kecil, tapi apalagi nyawa seorang anak. Semoga Aisyah beristirahat dengan tenang. Mari kita kirimkan doa. Dan aku gak sabar untuk bacain komentar kalian di bawah. Sekalian request, kira-kira kasus apa lagi yang perlu kita bahas bersama? Comment down below. Dan jangan lupa subscribe, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Yang sampai bisa merenggut, selain mau mereka bertiga langsung datang berdebat, bukan
tenang, semua berikat. Dan dari buran apa yang sebenarnya terjadi pada Aisyah? Mencoba menerawang, menjampe-jampe yang diminta sama Budiono. Budiono siapa? Sorry, itu asistennya. Dan ditinggal katanya di awal-awal Aisyah sang anak berusia ya Allah.